Nah, kalau admin ini dia itu B1 nih. Best studentnya itu berturut-turut ya dari CAU 1, 2, 3 konsisten banget. Nomor 1 sebenarnya ada 5 nomor gitu. Itu paniknya ada, tapi masih pengen belajar. Tapi itu saya melihat dari peluang kerja, Kak. Jadi kan di suatu perusahaan kan banyak nih ada departemen atau divisi. nih tadi tokoh yang ini tapi nanya pakai bahasa Inggris dan kita aja pakai bahasa Inggris gitu. Itu sempat awal-awal kita kayak sedihnya tuh sedih yang sampai apa kita Jadi belajar sama siapa aja, Kak. Jadi teman-teman semua ditanya, ke dosen juga tanya. respon pertama kita itu segalanya gitu. Jadi ketika kita dapat sesuatu, misalnya kayak dapat pembelajaran baru, terus kita respon pertama kita kan kadang-kadang aduh apa nih susah. Nah itu tuh yang bakal menentukan kedepannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bogor Educare. Oke guys, di sesi kali ini kita bakalan ngabulin salah satu permintaan nih dari followers kita ya, Instagram Bogor Educare ya. Katanya gini, Kak, undang dong Best Student Bogor Educare gitu. Nah, kita datengin nih guys ya. Ini masih anget-anget banget nih, angkatan 27 kemarin yang ya. Yang baru ya. Iya, betul. Terus juga buat ada Andrian ya. Di sini ada Iya, Andrian. ada Andrian. Kebetulan Andrian ini anak asrama juga, Kak. Oh, iya, betul. Anak asrama juga gitu. Terus di samping Andrian ada admin Naila nih. Halo. Nah, kalau admin ini dia itu B1 nih. Best studentnya itu berturut-turut ya dari CAU 1, 2, 3 konsisten banget. Kelihatan banget nih Masya Allah dari banget ya. muka-mukanya tuh penuh ambisi ya. Gitu, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Andrian dan Naila. Yeay. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, Kak. Baik, sehat. Alhamdulillah ya. Sekarang nih kesibukannya apa nih? Kebetulan kita lagi masanya PI Kak. Oh, Ya, gitu. Jadi kan jurusan administrasi perkantoran kan diwajibkan untuk melaksanakan praktik industri ya, Kak. Atau on the job training di perusahaan-perusahaan gitu, Kak. Nah, jadi kita sedang melaksanakan itu, kewajiban itu. Terus kalian PI-nya di mana? Saya sendiri di Gunung Putri Kak tempatnya. Oh, mainnya jauh ya dari sini ya. Andrian sendiri Saya di mana di nih? PT Antam. Antam. UBB Pongkor di Bogor, Kak. Nah, di situ menetap atau emang ada ngekos nih? Kebetulan kalau saya nginep di rumah Oh, teman, Kak. ada Iya. teman ya. Berarti nggak sendiri ya yang Nggak di sananya. sendiri, iya. Ada 3 orang di sana, Kak. Gila ya. Kalau admin berarti ngekos ya? Enggak, saya ada saudara di sana. Oh, Jadi Lebih enak ya, Alhamdulillah. lebih kayak untuk budgetingnya lah, lumayan lah. Untuk Lumayan, nggak keluar banyak Hemat uang uang gitu, kontrak. hemat gitu. Kalian udah berapa lama berarti PI-nya? kalau saya sendiri kebetulan baru 3 minggu sekarang. Oh, baru 3 minggu. Kalau Andrian? Saya 4 minggu 1 bulan. Berarti sebulan lagi ya kalau Iya. Andrian ya. 1 bulan lagi. Udah bentar lagi lah gitu. Iya, Terus benar. kebetulan juga kan Andrian dan Adni ini anak asrama ya dulunya, anak asrama kayak gitu. Iya. Untuk Andriannya sendiri nih, selama kayak waktu PI sekarang, terus dengan kehidupan yang beda dengan kehidupan di asrama itu gimana gitu, di kosannya harus gimana, atau di rumah teman lah kayak gimana gitu bedanya. Beda banget ya, Kak. Kayak kan di sini dulu pasti peraturan juga sangat ketat gitu ya, Kak. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik juga di asrama juga harus tetap dilakuin di kosan. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan sholat duha, nah gitu harus tetap, Kak, dilakuin tuh. Masya Berarti Allah, Masya ke Allah bawah ya. ya. Tapi ke bawah kurang positif. lebih sama, Kak, kayak di asrama gitu. Kalau admin, Naila aja deh panggilnya. Boleh nanya aja Kak. Kalau Naila gimana? Kalau saya sih kerasanya lebih ke gimana ya Kak, dibanding selain yang tadi kata Andrian peraturan dan segala macam kayak gitu, saya ngerasain nih sih Kak, kan kalau dulu di asrama tuh kita bareng-bareng ya, kemana-mana bareng-bareng, bahkan mau nyuci aja karena kita bareng-bareng gitu. Dan sekarang tiba-tiba udah sepi nih sendiri, itu kerasa banget sih Kak, kayak sepinya. Dan ternyata tuh dulu momen di asrama tuh itu banget ya, seru banget, Kerasa ya. kerasa banget Kak. Dan kalau kebiasaan sehari-hari sih itu juga kerasa sih, kayak bangun pagi kan, mungkin sebelum asrama kadang-kadang masih suka bangun siang gitu, Siangan gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah sih masih insya Allah
keterusan lah gitu. Oh, Ya, Biasa. jadi kebiasaan baik yang di asrama kayak bangun pagi itu alhamdulillah masih ke bawah ya? Iya, ke bawah Kak. Sholat duhanya sebelum melakukan aktivitas magangnya kayak gitu berarti Iya. ada ke bawah Insya kayak Allah, gitu. Kak. Insya Masya Allah Allah. banget ya. Terus Adin sendiri nih di tempat PI ada berapa orang nih? Saya berdua sama Berdua ya. Berdua. Ada temannya berarti Iya, ada enggak sendiri. Enggak sendiri banget gitu ya. Betul Kak. Kalau Andrian Eh, di sana? Kalau saya bertiga Kak, ya sama teman juga. Dulu juga sekamar waktu di asrama Fatul Bari namanya Kak. Oh. Jadi sekamar, jadi enggak sendiri lah gitu. Jadi Iya. adalah teman-teman gitu bisa bercanda gitu kayak gitu. Iya, Ada iya, enak iya. juga gitu. Apalagi dulu juga sekamar kan. Iya. Terus nih kan, kalau yang aku tahu nih kalian kan dari administrasi perkantoran ya, Iya. dua-duanya ya. Nah, dulu tuh pas kalian mau memutuskan buat ngambil jurusan admin itu gimana sih? Apa emang sebelumnya sekolahnya di SMK gitu admin juga atau gimana? Andian dulu boleh. Kalau dulu saya sebenarnya di SMA nggak ada hubungannya Kak sama jurusan yang sekarang. Oh gitu. Tapi dulu memutuskan buat ngambil administrasi perkantoran tuh kan di BISI ada dua Iya, jurusan jurusan ya. Iya, jurusan. benar-benar. Ada manajemen bisnis dan juga administrasi perkantoran. Nah, di situ kan sama-sama bagus nih jurusannya. Nah, di situ saya pernah musyawarah sama orang tua, sama saudara-saudara, kakak-kakak. Nah, di situ saya melihat dari peluang kerja Kak. Jadi kan di suatu perusahaan kan banyak nih ada departemen-departemen atau divisi. Nah, di situ kita tidak hanya terpaku untuk bisa masuk ke salah satu divisi aja atau departemen. Jadi kan kita bisa masuk ke semua departemen nih. Iya benar. Jadi kan di situ pasti ada administratornya ya Kak. Nah, saya lihat dari situ Kak dulu awal mulanya. Nah, di situ saya memutuskan untuk masuk ke jurusan administrasi perkantoran. Berarti lebih ke dunia kerja ke depannya Iya. gitu ya. Dari kemauan sendiri juga gak ada Iya. paksaan berarti ya. Iya, sambil musyawarah juga Kak. Terus kalau admin, Naila? Dua-duanya panggil. Kalau saya sendiri jujur waktu itu pertimbangannya saya tuh biasanya kalau milih tujuan saya ke depan itu saya milih itu antara dua Kak. Jadi antara hal yang saya suka atau yang saya bisa gitu. Nah kebetulan administrasi perkantoran itu masuknya ke yang saya merasa saya insya Allah bisa gitu. Karena dulu sebelum saya lulus sekolah itu saya sempat ikut beberapa organisasi dan kan biasanya suka ada sekretaris gitunya ya Kak. Dan adalah kecil-kecil saya tahu sedikit gitu, dan saya ketika jadi administrator di organisasi itu saya ngerasa kayaknya ini tuh hal yang saya bisa nih gitu, saya sanggup dan ada pilihannya di sini kebetulan, jadi saya memilih itu. Berarti cocok ya dengan kriteria yang udah pernah dijalani juga iya, gitu. betul Kak, cocok. Terus jurusannya nih pas kalian PI nih, berarti udah banyak dong ilmu-ilmu yang kalian terapin ya Alhamdulillah, selama kalian PI 3 minggu sebulan gitu ya. Iya. Udah banyak banget ya berarti. Nah, kalau misalkan menurut kalian nih di jurusan administrasi perkantoran itu apa sih hal yang menarik gitu dari pada jurusan apa bisnis gitu? Menurut kalian yang menarik dari admin tuh apa sih? Saya dulu ya, oke. Jadi sepengalaman saya selama pembelajaran di BISI ini, jadi di administrasi perkantoran tuh kita tidak hanya semata-mata belajar tentang teori Kak. Jadi di sini kita belajar teori juga sambil praktik Kak. Berarti langsung ya aplikasinya Iya, ya. jadi gampangnya mata kuliah seperti data processing. Nah, di situ kan kita mendengarkan penjelasan dari dosen. Nah, setelah itu kita langsung praktikan. Di situ lalu kita evaluasi dari benar-benar dari nol Kak di Iya, sini ngajarinya kan. Nah, terus skill kita kan bertambah Kak di situ Kak. Kita evaluasi, kita latihan lagi, praktik lagi. Nah, alhamdulillah di situ skill kita bisa terasa Kak. Itu yang membuat saya menarik Kak di administrasi ini. Kalau admin? Betul. Kalau bagi saya sih Kak sebenarnya setelah jauh satu selesai ya, saya tuh langsung mikir kalau ternyata administrasi perkantoran di BIS itu palu gada banget ya Kak. Maksudnya kayak apapun yang bisa kita pelajarin itu kita pelajarin semua di sini gitu. Iya. Kan biasanya tuh administrasi perkantoran di luar itu kan mungkin lebih fokus ke administrasinya ya. Kayak identik Dan- dengan ini ya. Betul lah. Jadi kayak mungkin desain grafis, data processing itu mungkin di luar sana tuh nggak terlalu dipelajarin sebagai Iya. administrator gitu. Tapi kita bahkan ada desain grafisnya, ada akuntansinya juga, dan itu tuh buat saya menarik banget gitu karena jadi potensi kita di sini tuh nggak dibatasin
buat administrasi aja gitu, tapi Iya. kita akuntansi belajar, desain grafis belajar, dan itu tuh buat saya menarik banget sih. Jadi ketika kita terjun nanti tuh kita tuh udah punya banyak skill yang bisa kita pakai gitu, dan pilihan kita pun jadinya lebih bervariasi gitu Iya. sih menurut saya. Bahkan typing juga di sini diajarin Iya, ya, iya. Masya Allah ya. Kayak Banyak banget. sekarang kan proses magang ya PI kayak gitu. Hal yang udah dipelajarin itu ada gak sih di tempat magang sekarang gitu yang udah didapat gitu? Kebetulan Kak, untuk saya jadi ilmu yang paling diterapin ya kayak di magang ini itu mata kuliah data processing Kak. Paling Sama, banget sama. itu ya. Iya, Iya, data bener. processing itu paling baik. Jadi alhamdulillah kepake banget Kak ilmu yang pelajari di sini Kak, gitu Kak. Kalau dari Andin sendiri sama berarti kayak gitu. Sama banget Kak. Karena kan kita tuh bahkan sebelum saya masuk di situ saya tuh belum tahu kalau ternyata Excel tuh banyak rumus-rumus kayak gitu kan, yang saya tahu cuma tabel-tabel doang gitu. Iya, iya. Dan pas udah masuk ke PI itu jadinya ketika kita ngolah-ngolah data-data pakai Excel tuh jadi kerasa lebih gampang banget. Gak kaget berarti ya. Iya, bener. Pas awal-awal gak kaget karena udah terbiasa gitu. Iya betul. Terus dari Andin sendiri ini di PI-nya bagian apa? Departemen apa nih? Kalau saya di departemen warehouse Kak di PT Antam. Ya. Berarti ngitung keluar masuk barang, berarti Iya, kayak gitu ya. benar, Kak. Hitungan Iya, kayak gitu ya. Dari Andin sendiri nih. Saya project administration Kak, soalnya di situ kan jasa ya, perusahaan jasa, jadi lebih ke jasa desain seperti arsitektur gitu. Jadi saya mengolah data-data project-project yang udah diselesaikan gitu. Kita ngulang lagi nih. Kebetulan kan Andin sendiri best student ya, best student. Terus Andin sendiri best student juga. Nah, mungkin untuk teman-teman atau rekan-rekan yang memang masih kuliah sekarang, tips biar konsisten tuh kayak gimana gitu sebagai best studentnya gitu. Apalagi Andin kan dari CAU 1 konsisten di best student 1 juga gitu sampai CAU 3. Itu mungkin dari Adrian atau Andin dulu nih yang bisa konsisten kayak gitu. Ini FYI ya kayak. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh sama teman-teman saya tuh kebanyakan malah lebih pinter-pinter mereka Kak sebenarnya Kak. Ah, masa sih? Beneran ini Kak. Jadi sebenarnya tuh kadang nih Kak pas mata kuliah saat pembelajaran nih, saat dosen menerangkan tuh terkadang teman-teman tuh udah banyak yang langsung paham tuh. Nah, sedangkan di situ kan saya memang bener-bener dari nol ya kayak. Jadi bener-bener harus merhatiin nih. Nah, setelah itu saya merubah kayak pola pikir gitu Kak. Jadi saya itu belajar sama teman-teman yang udah pada bisa. Terus jadi belajar sama siapa aja Kak. Jadi teman-teman semua ditanya, ke dosen juga tanya. Sepulang perkuliahan tuh Kak langsung main ke kamar teman, langsung tanya nih caranya gimana. Nah, dari situ alhamdulillahnya jadi kan paham nih. Terus di situ juga saya belajar nggak cuman dari satu arah, jadi nggak cuma sama teman doang. Di situ saya juga belajar dari internet, dari Google, terus saya latihan soal dari YouTube. Jadi dari situ kita kan banyak nih pengalaman pengalaman itu soal, jadi nanti di kuis kita bisa lebih siap gitu Kak. Jadi kurang lebih gitu Kak. Terus menggali berarti ya, nggak Iya. satu patokan aja Iya. di pas Iya, waktu benar. belajar gitu. Ya, jadi dari teman belajar bareng, dari dosen juga tanya, terus dari internet juga gitu Kak, kurang lebih. Kak, FYI ya, Andrian ini kalau misalnya nanya ke teman-teman Asrama Putra angkatan 27, Andrian tuh kayaknya tuh punya label sebagai yang paling rajin tau Kak. Oh, nanyanya. Oh. Iya, bener Kak. Jadi gini Kak, kalau saya dengar ya kali Asrama Putra. Jadi Andrian itu pulang kampus nih Kak, habis ya kegiatan kampus segala macam, nanti dibuka laptop nih Kak. Ntar layarnya yang kanan tuh Excel misalnya, terus yang kirinya ada matkul apa lagi itu bener-bener Masya Allah. Dan dia tuh Andrian tuh kalau misalnya kita dapat tugas kayak yang ditarget gitu ya Kak, misalnya kayak waktu itu apa ya Kak, saya lupa, web internet kalau nggak salah, CAU 2 tuh Kak, itu kan kita dikasih kayak target buat bikin artikel sebanyak-banyaknya tuh Kak. Andrian tuh semangat banget loh Kak, dan Ya, itu tuh bener-bener bikin kita, di sekitar dia tuh kayak aduh insecure gitu dengan Itu emang Andrian udah berapa artikelnya sekarang, udah 200, udah 300, sebenarnya kita masih 30, 20 Ambis Itu emang banget ya enggak, Kak, berarti ya ambisi. Andrian ya. gabut aja kayak itu. Gabutnya bagus sih, Bener, gabutnya Kak. bagus. Saya salut banget sih Kak dengarnya. Jadi Andrian tuh kayak rajin banget memanfaatkan waktu banget sih Kak Andrian. Lagi Widih. gabut Sampai aja dua kayak itu. layar gitu ya, dua layar dibelah gitu.
gitu. Terus dari Andrian sendiri kan tadi udah ini ya tipsnya kayak gimana ininya cara konsistennya nih di walaupun di CAU 2 mungkin CAU 1 belum ya belum dapat kayak gitu. Terus CAU 2 mulai ada ya masuk ke best student 3 ya 3. Terus di CAU 4 maaf CAU 3 nih. CAU 3 udah best student 4 ya. Student 4. Terus cara konsistennya biar ada di peringkat itu gimana gitu konsisten terus Untuk konsistennya ya kayak sebenarnya di CAU 2 dan juga di CAU 3 itu nggak terlalu seambisi di CAU 1 Kak. Sebenarnya malah di CAU 1 tuh pengennya lagi semangatnya kan itu Kak. Jadi semangatnya membara banget tuh. Belajar terus di situ. Nah, mulai di CAU 2 sama di CAU 3 di situ mulai menurun sebenarnya Kak. Tapi di situ kurang tahu juga Kak, mungkin karena keberuntungan juga Kak. Oke ya, oke. Iya. Sama dosen-dosen juga sering tanya Kak. Jadi mengenai pelajaran yang dirasa kurang ngerti di luar jam pelajaran saya juga tanya ke dosen mengenai pelajaran tersebut. Nah, jadi punya hubungan baik lah sama dosen itu juga. Masya Allah banget Iya. ya. Berarti nggak dilepas dia di kelas aja gitu. Iya. Terus bertanya dan di luar juga mungkin kayak yang memang belum bisa Andrian gitu tanya terus ya Kadang gitu. lewat WhatsApp juga ya, gitu Kak. Terus kita beralih nih ke best student yang memang terus konsisten Konsisten nih. di satu nih paten. Kalau Naila gimana Nay? Kalau saya sendiri jujur kalau tips saya sendiri bingung sih ya Kak mau memberikan tips apa, tapi yang saya selalu terapin dari dulu itu kenalin diri sendiri gitu Kak. Kan mungkin orang lain tuh ada yang cara belajarnya kayak Andrian gitu ya Kak, dia tuh banyak nanya ke orang lain gitu-gitu. Sementara mungkin apa yang di orang lain itu cocok tips belajarnya gitu di diri kita sendiri biasanya itu tuh nggak bisa diterapin gitu. Jadi kalau saya sendiri mungkin saat itu tuh ngenalin cara belajar saya gimana gitu di awal-awal. CAU 1 tuh saya justru paling nggak semangatnya itu CAU 1 Kak, karena CAU 1 itu kan baru masuk ya Kak. Saya tuh masih sering begadang, masih sering pokoknya suka-suka saya lah gitu waktu CAU 1 tuh. Dan waktu dipanggil pun saya jujur malah soal best student ini saya belum tahu sampai akhir CAU 1 kalau ada best student. Oh gitu. Kaget tuh sih. Iya jujur pas dipanggil juga bingung gitu mau maju kok saya yang dipanggil gitu ya Kak. Dan tapi mungkin itu kebantu dengan saya sebelumnya udah ada modal saya paham bahasa Inggris gitu. Nah itu mungkin salah satu privilege saya gitu. Kalau untuk mempertahankannya CAU 2 dan CAU 3 kan pasti Andrian sendiri merasakan ya ketika orang lain sudah naruh label best student di kita itu seperti ada kayak beban dikit gitu loh Kak. Jadi kayak Iya aduh juga takut sih, nih kalau benar-benar. misalnya CAU selanjutnya Nggak dapet lah iya gitu. kalau nggak Kayak dapet lagi aduh. kayak aduh kayaknya nggak bagus nih gitu dipandang orang. Walaupun sebenarnya nggak bagus ya kan Iya. mendengarkan pandangan orang gitu. Tapi waktu itu saya tuh akhirnya justru dibanding fokus ke gimana cara saya merubah pola belajar saya tuh lebih ke pola istirahat saya. Jadi kan kalau misalnya kita istirahat nggak cukup tuh belajarnya jadi nggak ini ya kan jadi nggak maksimal. Jadi ketika di CAU 1 saya lebih banyak mainnya, lebih banyak begadang dan segala macam, di CAU selanjutnya saya lebih cepat tidur, dan ketika ada tugas yang mepet dibandingkan begadang saya lebih milih buat cepat tidurnya terus bangunnya pagi buat dikerjain gitu. Itu lebih saya atur lagi pola belajarnya, pola istirahatnya, dan itu sih yang alhamdulillahnya tuh ngebantu saya buat belajar tuh lebih baik lagi gitu. Efektif ya berarti cara ngelola waktunya aja gitu, Iya, ngelola cara. waktu kayak gitu. Apalagi di CAU 1 mungkin kerasa nih CAU 1 kayak awal-awal kayak masih raba-raba kayak gitu, terus masih mengenal nih mata kuliahnya. Dan CAU 2 mungkin kayak ngerasa down karena untuk tugas-tugas mungkin merasa berat ya, makin bertambah kayak Iya, gitu. di CAU 2 bener CAU Kak, 2 itu kerasa paling banget sih. Mungkin dari kerasa Kak, CAU 1 kayak gimana gitu pandangannya dari Andriannya sendiri gitu. kalau untuk CAU 1 ya Kak, di situ kan kita emang benar-benar baru pengenalan nih Kak. Jadi kalau menurut saya nih, saya lagi semangatnya nih di situ lagi naik-naiknya mood belajar gitu. Nah, mulai di CAU 2 tugas semakin menumpuk kan. Makin down ya. Nah, di situ sempet juga bingung nih Kak. Jadi tugas 1 belum selesai, udah tambah tugas lainnya. Nah, di situ benar-benar pola ngatur waktu, ngatur jadwal itu benar-benar harus ini dijaga gitu.
diatur. Lalu di CAUD 3 mulai terbiasa Kak dengan tugas-tugas yang menumpuk. Nah gitu. Jadi kesimpulannya tuh di CAUD pertama kita slow nih Kak. Nanti di CAUD 2 itu mulai down tuh. Nah di CAUD 3 kita mulai terbiasa. Nah gitu Kak. Dari Adin juga kayak gitu atau Iya, ada iya. tambahan? Kerasa banget sih Kak, CAUD 2 itu kayaknya momen orang-orang tuh pada lagi down semua, kayaknya tuh CAUD 2 sih Kak. Kalau Kayak aduh saya pengen sama- nyerah aja Iya, gitu, pengen karena- nyerah gitu. Karena mungkin kalau CAUD 1 kan lebih banyak materi, oh masih belajar nih, masih pengenalan gitu-gitu gitu. Terus CAUD 2 tuh si tugas-tugas itu tuh langsung tiba-tiba kayak naik gitu loh. Ketika kita awalnya masuk kebiasaan, tiba-tiba dikasih tugas banyak. Tapi waktu itu tuh alhamdulillahnya kan saya pembimbing akademiknya Memili ya. Nah waktu itu saya konsultasi juga sama Memili. Saya bilang kalau ini gimana ya Mem, saya nilai-nilainya turun gitu-gitu. Tapi waktu itu Memili itu bilang kalau intinya tuh kayak yang jangan terlalu dilihat ke hasilnya lagi gitu, tapi kita lihat di selama di proses itu tuh apa aja sih hal-hal baru yang udah kita pelajarin, gimana sih perkembangan kita walaupun sedikit tapi seenggaknya ada lah gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya ini sih Kak, jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Betul Gitu banget sih. ya, Karena itu benar-benar. kerasa banget Kak, ketika kita bandingin sama orang lain tuh aduh banyak banget insecure-nya, jadi nggak fokus sama diri sendiri. Tapi ketika kita fokus sama diri sendiri, oh ternyata walaupun mungkin dibanding orang lain kita kurang nih, tapi dibanding sama diri kita yang kemarin tuh udah tinggi banget nih ininya, perkembangannya gitu. Dan itu kan tetap diri kita sendiri tetap menang gitu loh. Walaupun ya kalau dibanding sama orang lain ya masih kurang gitu. Tapi kan intinya kita melawan diri sendiri ya Kak. Benar. Iya, berat ya Kak, berat juga ya ngelawan sendiri Iya, kayak gitu. Jadi Betul. alhamdulillahnya juga Kak. Jadi kita tuh dikelilingin sama teman-teman yang baik-baik banget Kak. Benar Gitu. banget, Kak. Jadi kita di situ masa-masa down tuh di CAUD 2. Nah, di situ kita saling bantu Kak, saling rangkul nih. Mata kuliah mana yang dirasa kurang, kita saling bantu. Malam kita belajar bareng gitu Kak. Nah, alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah ya, berarti bukan kebantu saling banget. mengalahkan, pengen menang gitu ya. Nggak ambisi kayak aduh misi ini nggak ada ya, nggak ada kayak gitunya Jadi berarti. baik-baik banget Kak, teman-teman tuh. Jadi main ke kamar, kita belajar bareng, diajarin nih yang kurang bisa. Jadi gitu saling membantu aja Kak gitu. Yang memang nggak bisa gitu, jadi kayak mata kuliah ini nggak bisa, nanti kita bantu. Iya. Nah, kayak Iya, gitu aja, saling tolong menolong lah kayak gitu. Apalagi kan kita di asrama ya kayak, jadi enak mau komunikasi, mau belajar bareng gitu gampang Kak gitu. Mungkin tadi udah ngomong-ngomong tentang akademik nih, udah banyak lah motivasi kayak gitu. Terus cara best student tuh kayak gimana, kisi-kisinya kayak gimana. Nah kita ngomong-ngomong ke luar akademik nih, eskul mungkin dari Adrian atau Anin mungkin selama kuliah di sini ngikutin eskul apa aja nih dari Adrian atau Adin sendiri gitu. Kalau saya divisi dulu ya Kak. Divisi kebetulan saya masuk di divisi koperasi Kak. Nah di situ tuh setelah saya magang praktik industri di PT Antam itu kan saya ditempatkan di warehouse. Nah itu tuh saya mikir relate banget sama yang saya lakuin di pas saya di divisi koperasi itu Kak. Jadi kan ada penerimaan barang, pengeluaran barang, terus belajar aplikasi juga. Di situ sangat ngebantu banget Kak. Jadi relate gitu sama pekerjaan juga di on the job training ini. Juga kalau ekskul di situ dulu saya ikut ekskul futsal. Itu alhamdulillah di angkatan saya, di angkatan 27 itu mahasiswanya pada aktif-aktif semua nih, pada ikut futsal. Jadi kita setelah pembelajaran Senin sampai Jumat, di situ kan full padat banget Kak. Iya. Nah, kita di hari Sabtu kita main bareng, kumpul-kumpul bareng. Nah, di situ persaudaraan, pertemanan itu semakin erat juga Kak. Jadi alhamdulillah Kak gitu Kak. Kalau Naila gimana Nay? Kalau saya buat divisi saya join perpustakaan. Jujur sebetulnya kan saya ada organisasi lain juga ya Kak, yaitu BEST. Nah mungkin saya kalau untuk mengatur waktu antara organisasi itu saya kurang jago lah gitu ya Kak. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi asik ke perpus, saya ke perpus, lagi asik ke BEST, saya ke BEST gitu. Nah kalau di perpus saya waktu itu joinnya humas, dan itu seru sih, teman-teman di humas pada baik-baik juga. Dan perpustakaan tuh kan anggotanya banyak banget ya Kak, jadi senangnya tuh di perpustakaan tuh banyak banget lah teman-teman yang saya kenal di luar teman-teman asrama, di luar teman-teman kelas gitu. Jadi saya kerasa lumayan banyak bersosialisasinya tuh di perpustakaan gitu. Kalau BES juga, di BES itu mungkin salah satu pengalaman saya paling seru di situ salah satunya BES ya Kak, karena
base kan beberapa kali ada acara juga, dan itu tuh teman-temannya tuh seru-seru lah gitu buat diajak kerja sama bareng. Dan kalau untuk ekskul sendiri saya join English Club kan. Jadi English Club itu jauh sebelumnya itu kan sempat namanya itu Scrabble ya Kak. Dan kalau nggak salah di angkatan-angkatan sebelumnya juga namanya masih Iya, Scrabble. sama-sama. Nah di angkatan kita itu jadi ada perubahan sedikit, Scrabble itu akhirnya diganti jadi English Club. Jadi kita tuh waktu itu kepinginnya itu si Scrabble ini, jadi kita tuh belajarnya tuh nggak cuman fokus ke Scrabble aja lah gitu. Jadi kita belajar masih ada Scrabble-nya, tapi kita juga main games-games lain yang tetap ada bahasa Inggrisnya gitu. Dan menurut saya tuh Scrabble tuh seru, tapi ketika diganti itu jadi lebih seru lagi gitu. Bantu ya kayak Iya gitu. betul Kak, karena kita tuh waktu itu dan itu tuh relaxing juga gitu. Kita waktu itu ada game Monopoly, ada juga Werewolf tuh yang paling seru tuh kan, kita main Werewolf. Dan juga kadang-kadang kita nonton film, terus nanti film yang berbahasa Inggris, nanti setelah itu di akhir film itu kita ada tanya jawabnya sama ketua English Club-nya gitu. Kayak misalnya siapa nih tadi tokoh yang ini tapi nanya pakai bahasa Inggris dan kita menjawab pakai bahasa Inggris gitu. Itu seru banget sih Kak, karena kita kebantu lah gitu sedikit-sedikit nambah kosakata, dan juga ada PD-nya lah dikit kita nyoba speaking English gitu. Itu sih paling. Iya. Menarik banget ya berarti selama kalian di kampus terus juga di asrama. Berarti kalau misalkan kalau di asrama tuh banyak banget ya yang nanya-nanya gitu. Apalagi kan ke admin nih ya, yang best one Pandangannya berturut-turut beda ya gitu ya. orang-orang. Gimana nih gitu, pasti sering nanya-nanya gitu juga ya. Iya, kalau tapi dulu tuh lucunya gini sih Kak, kan saya prefab ya Kak. Prefab sendiri kan kita tuh nggak boleh lagi gabung sama teman-teman di gedung sebelah kalau udah jam 9 ya Kak. Ya, bener banget. Nah, itu tuh jadi kendala banget lah buat saya sama teman-teman yang gedung sebelah sana gitu. Jadi kita masih pada belajar nih di prefab, tapi udah kayak ayo cepetan kan kita kan kebetulan agak segan gitu sama kareta ya Kak. Jadi kita aduh cepetan nih, takut nanti kareta marah. Jadi akhirnya jam 9 tuh kayak kita udah mau jam 9 tapi masih bahas nomor 1, sementara ada 5 nomor gitu. Itu paniknya ada, tapi masih pengen belajar, tapi itu dan jadi lucu sih Kak. Dan habis itu biasanya habis pada balik ke kamar tuh kadang-kadang masih pada ngechat lagi tuh Kak, masih gitu. dilanjut. Tapi kalau asrama tuh membantu banget sih Kak untuk di segi belajar barengnya gitu. Karena kita kan deket ya, dan kalau mau nanya itu tinggal datang aja gitu. Itu seru banget sih Kak. Apalagi kamu cabut 3 kan udah masuk Nah, gitu iya, kan, gedung yang jadi satu gitu. jadi Cawa 3 itu saya campuran banget ya Kak. Karena yang awalnya di prefab terus istilahnya dibubarin lah gitu kita nggak prefab. Itu sempat awal-awal kita kayak sedihnya tuh sedih yang sampai apa kita protes aja gitu ya kareta gitu kan. Itu bener Gak bakal bener- bisa juga iya, sih. sebenarnya nggak bakal bisa juga, tapi kita udah ada pikiran begitu, tapi ujung-ujungnya akhirnya sampai Cawa 3 alhamdulillah masih bertahan ya Kak gitu, alhamdulillah. teman-teman di prefab. Dan pas udah gabung ke gedung yang sangat saya sayangi ini, alhamdulillah Vibes-nya beda ya. alhamdulillah vibes-nya beda banget, dan ternyata tuh ramai banget ya Kak di situ. Ramai banget, berisik banget, Masya Allah. Saya jadi ngerti gitu ketika orang-orang tuh bilang kayak aduh di sini mah sampai malam masih rame, karena kita di prefab nggak terlalu kedengeran. Dan ramenya tuh rame bukan cuma belajar aja gitu Kak, ada anak bisnis lagi live TikTok gitu kan. Jadi yang satu belajar, yang satu ayo check out gitu kan, agak aduh pusing gitu. Pagi-pagi banyak yang jualan. Sampai pagi-pagi banyak yang jalan, tapi seru sih Kak, seru banget. Akhirnya pas udah gabung tuh awalnya sedih, tapi lama-lama ternyata seru juga gitu. Flashback tentang asrama, mungkin kayak ngerasa di asrama tuh kayak gimana gitu, kayak manfaat ada apa? Ada manfaatnya atau ada apa gitu di asrama itu? Kalau Andrian gimana? Kalau saya sendiri bersyukur banget Kak. Jadi rasa kekeluargaan itu sangat erat banget Kak di asrama dulu Kak. Jadi kita ngadain makan-makan bareng, terus ngadain lomba akhiran juga bareng. Jadi di situ kekeluargaan, kebersamaan itu semakin erat Kak. Jadi meskipun kita kayak sekarang nih Kak udah di luar asrama, kita juga masih sering kontak-kontakan, masih sering Kumpul-kumpul lah gitu. Iya, kumpul-kumpul, terus saling bantu nih Kak. Semisalnya kemarin ada yang belum dapat tempat Magang gitu. ya tempat magang, itu kita infoin gitu Kak. Jadi alhamdulillah banget Kak. Di asrama ada kesannya ya, ada kesan Iya, tersendiri lah gitu. Terus kebiasaan-kebiasaan baik Kak itu Kak yang paling merubah dulu kan kayak kan saya dari SMA negeri ya Kak. Jadi
kayak ngaji itu nggak terlalu diperhatiin Kak. Hmm. Setelah masuk di asrama kayak setiap habis maghrib kan di situ Ada ngaji juga. ya ada ngaji, terus sholat berjamaah harus tepat waktu berjamaah. Nah gitu Kak, yang bikin bersyukur Kak. Ada poin tersendiri ya, ada Iya, poinnya ada. juga ya, ada. Mungkin dari Adin sendiri nih di asrama kayak gimana kesannya? Kesannya mungkin kurang lebih sama ya kak, karena ya namanya apapun yang dijalin bareng-bareng kan insya Allah seru lah ya gitu, dan berkesan banget. Mungkin kalau kesan tuh yang saya rasain di kamar saya yang dulu kan sebelum saya dipindahin tuh, kan kita baru pertama masuk ke sini tuh langsung kenalnya sama teman-teman asrama ya kak, dan itu tuh kerasa banget ketika kita harus pisah dan ketika kita harus jauh-jauh. Sekarang itu sedihnya tuh sedih banget gitu loh rasanya, karena berpisah sama teman-teman yang setiap hari tuh kita bangun tidur lihat dia, mau tidur lihat dia lagi gitu. Itu kan kerasa banget ya. Jadi ketika berpisah sekarang pisah-pisah tuh kesan apa sih, kesan rasanya kita masih pengen bareng-bareng tuh masih ada gitu. Dan mungkin kalau namanya temen tinggal bareng kan pasti selisih itu pasti ada ya. Ada ya. Iya benar-benar. Nah, itu tuh apalagi kalau misalnya yang satu ada yang keras kepala, yang satu ada kayak keras kepala juga gitu. Jadi kan nggak ada yang mengalah gitu. Tapi saya juga belajar kalau apa ya, kalaupun ada permasalahan tuh ujung-ujungnya pasti ada bisa diselesaikan lah gitu. Karena kalau kita sayang sama temen nih, mau kita sekesel apapun sama dia, ujung-ujungnya pasti kita ada keinginan lah untuk baikan gitu. Dan mungkin setelah saya masuk asrama saya jadi lebih bisa apa ya kak, jadi kayak problem solving sama temennya tuh jadi lebih bisa lah gitu. Karena sebelumnya kan saya mungkin masih suka keras kepala gitu, dan sekarang dipaksa untuk ngalah sama teman ketika saya mau kayak gini, dia maunya kayak gitu, saya harus ngalah gitu. Atau misalnya kayak yang kecil-kecil kayak jadwal nyuci piring gitu kan dulu saya ada jadwal nyuci piringnya ya kan, ditebak-tebak tuh piring gitu, nanti kalau udah jadwalnya baru kita nyuci gitu. Nah itu kadang-kadang kan kita suka selisih kayak kan kemarin jadwalnya kamu, kok sekarang saya yang nyuci gitu. Itu kan Bener-bener. pasti ada ya kak, pasti ada kan kayak Iya, ya. gitu. Atau misalnya kayak yang satu nih suka banget kerapihan, terus yang satu suka naruh botolnya di sini, botol gelasnya Sembarangan di situ, gitu. tumpah gitu. Itu kan yang satu marah-marah, yang satu membela diri, itu kerasa banget chaosnya gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh kita tuh masih bisa temenan terus gitu, dan apapun masalahnya tuh masih ujung-ujungnya kita tuh masih berteman. Dan itu saya bener-bener kayak terharu banget lah gitu dengan kebersamaan saya sama teman-teman waktu itu gitu. Jadi Ya Allah. selain ada tadi kan ini ya Kak, perselisihan gitu-gitu ya. Jadi selain dibalik itu Kak, jadi kalau kita sakit, kita lagi kurang enak badan, jadi teman-teman kamar juga Kak yang saling bantu gitu Iya, Kak. Benar sih. Iya. Iya, iya. Alhamdulillahnya gitu Kak. Jadi walaupun gak ada keluarga juga ada yang jagain. Iya benar. Yang dari awalnya itu mungkin dari beberapa daerah ya yang beda-beda, karakternya beda, terus bahasa lah, cara bahasanya beda kayak Iya. gitu. Mungkin ngerasa gak sih perbedaan itu ada kayak gitu. Iya. Benar Kak. Kebetulan kan di asrama Putra juga ada yang dari Maluku, ada yang Kalimantan, yang Jauh ya. dari Jawa Tengah juga ya Kak. Jadi kan di situ kita dari beda-beda kepribadian gitu Iya, Kak. itu. Sikap, terus cara bicara gitu kan juga beda banget Ngaruh Kak. ya. Nah, itu kita bener harus beradaptasi Kak di situ Kak. Apa ya, bisa menyesuaikan diri lah gitu. Bahkan kadang cara bercanda aja beda gitu. Iya. Jadi kayak kita bercanda sama si A nih, oh dia ikutan ketawa, tapi kita bercanda yang sama ke si B nanti dia tersinggung gitu. Itu Iya, kan iya, benar. ada banget. Iya, ya, ada Kak. harus bisa nyesuaiin juga mungkin Iya, dari jadi- karakteristiknya kayak gitu berarti. Jadi kayak belajar lebih menghargai dan lebih belajar mengenal karakter orang gitu lah kan. Betul, betul, Iya, betul. seru juga Kak. Jadi kita bisa nih, kebetulannya saya juga dari Jawa Tengah ya Kak, dari Semarang. Nah, yang notabene itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Nah, di sini juga saya saling ngajarin Kak nih, bahasa Sunda tuh gini nih. Nah, bahasa Jawa juga saling ngajarin gitu. Jadi seru Kak, serunya di situ juga Kak. Berbagi bahasa ya. Bener. Terus kita balik lagi deh ke best student tadi nih. Kan di admin itu kan banyak banget nih ya pelajaran-pelajaran itu. Aku penasaran banget, pengen tahu gitu. Dari structure, terus juga listening atau reading atau yang lainnya, itu menurut kalian yang paling favorit menurut best student tuh apa sih? Apa jangan-jangan structure nih? Aduh, kalau structure gimana ya kak? Saya sendiri data processing sih kak. Data processing tuh kenapa jadi mata kuliah favorit, karena
saya tuh salut banget sama dosennya Pak Sony, karena cara mengajar beliau tuh kan kerasa banget ya, Iya, cara mengajar benar. itu benar lemah lembut banget kayak gitu tuh, dan benar-benar diperhatiin lah sampai kita tuh mengerti gitu. Itu salah satu alasannya. Dan juga saya tuh seneng kalau misalnya pelajaran tuh pakai logika gitu. Jadi kan kalau data processing tuh kita tuh gimana caranya dikasih soal ini kita harus tahu jalannya gimana biar dapat hasilnya gitu. Jadi kita nggak cuma mikirin hasilnya aja. Dan itu jadi kayak tantangan sendiri gitu buat saya, dan itu seru banget ketika diskusi sama teman-teman yang lain kayak, kamu gimana sih pakai rumusnya apa gitu-gitu. Itu seru banget sih menurut saya. Berarti kamu walaupun cewek itu suka pakai logika ya? Bisa dibilang kayak gitu Kak. Kalau Andrian? Kalau saya Kak, jadi tidak dipungkiri nih Kak, jadi seluruh mahasiswa BISI kebanyakan yang mata kuliah yang paling disenengin itu Lean System Typing Kak, Oh. PST ya. Itu kan pelajaran paling santai ya Kak ya. Iya sih, benar-benar. Di situ kita juga sering main games kan, terus kita adu cepet sama temen. Nah di situ, tapi di situ saya juga benar yang paling disukai itu data processing Kak. Itu juga dosennya Pak Sony itu ngajarnya bener-bener halus banget, bener tadi. Jadi kita nggak tahu, nggak paham, bener Pak Sony yang datengin kita Iya, disamperin ya satu-satu sama Pak gitu Sony. Pak. Gitu ya. Kak ya, jadi di situ kita bener dari dibimbing dari nol, yang kurang paham tentang komputer itu bener-bener dari nol di situ Kak. Nah juga data processing itu kan bener yang tadi dikatakan bahwa mengedepankan logika berpikir gitu Kak. Nah di situ tuh ada kepuasan tersendiri Kak. Nih jadi kan kayak misalnya pas kuis atau ujian akhir nih Kak, jadi kan kita disediakan soal untuk dikerjakan. Nah, di situ kita terkadang logika kita belum sampai nih Kak untuk mengerjakan soal itu. Nah kita hapus lagi rumusnya, kita berpikir lagi nih logikanya, terus kita susun lagi dari awal logikanya gimana pakai rumus. Nah setelah bisa ngasilin jawabannya benar, nah itu ada rasa kepuasan tersendiri Kak, yang bikin Benar-benar. ya yang bikin tertarik di data processing itu Kak. Di pas rasanya pas neken enter terus ada jawaban Iya. gitu, rasanya, Iya, itu bangga seneng banget. iya seneng banget rasa kayak itu, bener sih. Masalah terpecahkan gitu. Apalagi pas salah nulis rumus nih, nulis rumus kita hapus lagi dari awal, kita ulangin logikanya. Nah itu yang bikin seru Kak di data processing Kak. Apalagi terpaut dengan waktu ya, waktunya udah Iya, berapa menit iya, lagi, udah bener, berapa bener, menit bener. lagi. Sedangkan ini masih kayak masih salah-salah gitu, value gitu. Belum menemukan lah hasil yang ini. Ngerasa tegang juga gak? Iya, bener-bener. Terus dari mungkin tadi nih banyak kegiatan, mungkin di asramanya juga banyak kegiatan ya. Mungkin dari pulang ngampus jam 4 kan, terus ke asrama, terus maghrib bareng kayak gitu. Terus di kampus juga kan pertama ada mentoring juga kan, ada mentoring, terus ada kegiatan juga eskul juga di PC. Terus di kampus juga 8 jam ya, dari jam 7 sampai jam 4. Cara ngebagi waktunya kayak gimana sih? Mungkin dari Adrian atau Adinnya sendiri gitu. Kalau untuk bagi waktu ya Kak, menurut saya yang bisa jawab tuh Andrian Kak. Soalnya Andrian nih ya Kak, setiap kepanitiaan pasti ada Andrian. Di asrama juga kan ya Kak, ada Andrian. Betul, betul. Andrian bisa sih. Enggak. Jadi gini, sebenarnya kalau saya tuh apa-apa dicatat Kak. Jadi semisal ada tugas di minggu depan, nah itu harus saya catat semua, mulai dari tugas, terus PR gitu Kak, kuis, kapan harus dikumpulin. Nah itu semua dicatat Kak. Jadi di situ juga ditulis nih kapan saya harus mengerjakan. Semisal nih ada mata kuliah structure di Senin depan. Nah di situ saya mau mengerjakan di hari Sabtu. Di situ juga saya tulis. Di situ saya harus mengerjakan structure di hari Sabtu. Nah pokoknya semuanya ditulis. Setelah itu kalau saya nih Kak belajar dulu ya kayak dari pulang Kampus perkuliahan itu saya langsung ngerjain PR Kak, ngerjain PR yang ada di hari itu. Sekiranya sampai jam 5 ya kayak. Iya, jam Itu 5. setelah itu saya istirahat. Nah setelah itu kan untuk di asrama putra dari maghrib sampai isya kan ada di acara di masjid ya Kak, Iya. di aula. Nah di situ setelah itu kan makan. Nah setelah makan di situ saya baru nyiapin buat mata kuliah yang besoknya. Nah mulai nyiapin dan jadi saya tuh jarang main Kak, kurang suka main gitu Kak. Masya Allah. Lebih ke belajar ya. Dan Lebih gimana ya Kak, gak suka aja kalau ini main di luar gitu. Jadi saya dulu sering di asrama aja. Paling
main cuman Sabtu Minggu gitu kak, futsal gitu. Berarti kamu memang orangnya tuh lebih terstruktur gitu ya. Jadi Kurang lebih gitu lah kak. urut gitu lah. Ya. Yang penting dicatat kak, itu kak yang paling penting. Ngebagi waktu ke eskul tuh kan biasanya hari Jumat nih, hari Jumat ke eskulnya apa aja sih tadi? Futsal. Futsal aja berarti. Ngebagi waktu divisi kan, divisi apalagi koperasi kan memang full ya. Sibuk. Sibuk kayak gitu, ngebagi waktu antara belajar terus ke divisi dan eskul itu gimana gitu bagi waktunya. Untuk divisi kan kita di divisi koperasi tuh sibuknya saat istirahat kak. Jadi selama istirahat perkuliahan itu kita sibuk tuh di divisi koperasi. Nah setelah itu kembali ke kelas, kita fokus ke kelas kak, ngikutin pelajaran. Nah kan selesai nih kak pembelajaran perkuliahan. Nah disitu saya mulai fokus ke tugas-tugas PR yang sudah dicatat tadi nih kak. Udah dicatat tadi. Jadi tugas-tugas sama kuis-kuis kan udah selesai nih yang dicatat tadi. Nah untuk pembagian ke ekskul itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu Belajar ya iya gitu. pembelajaran. Kan ekskul juga di hari Sabtu kak. Beda ya. Iya nggak di hari pembelajaran. Itu juga ekskul untuk relaksasi lah kak, gitu, healing gitu. Healing terbaik lah Ya, setelah belajar kayak gitu. istirahat. Dari adminnya nih ngebagi waktunya kayak gimana nih? Kalau tadi kata Adrian soalnya itu tuh saya setuju banget sih kak, karena saya tuh tiap cau ada pasti di depan buku binder saya tuh ada satu lembar khusus buat nyatet tugas ini apa aja nih gitu. Jadi ketika dosen ngasih tahu kan saya agak pelupa ya kak, ketika dosen ngasih tahu jadi saya langsung nyatet oh tugasnya ini dan tanggalnya kayak gini gitu. Saya sendiri kalau buat terstruktur sih kayak saya nggak terlalu terstruktur ya kak, tapi saya lebih gimana caranya supaya saya bisa istirahat tapi kerjaan saya selesai gitu yang harus saya kerjakan. Jadi biasanya nih kalau misalnya tugasnya masih bisa dinantiin, bisa suka saya nantiin kak, karena saya merasa gini, ini kan biasanya tuh saya dapat misalnya saya dapat tugas hari Senin, nah besok kan masih hari Selasa ya kak, dan saya justru lebih butuh istirahat di hari ini supaya besok tuh saya lebih fresh buat ngadepin hari esok gitu lah. Karena saya tuh jujur anaknya, kalau saya sendiri pribadi butuh waktu tidurnya tuh cukup gitu, nggak bisa dikurang-kurangin. Nah jadi kalau misalnya saya merasa belum terlalu urgent ya udah saya kerjakan nanti, tapi itu untuk tugas-tugas yang saya tahu kalau misalnya kerjaannya itu bakal cepat selesai gitu. Dan kalau misalnya ternyata tugasnya itu yang jangka panjang harus dikerjainnya lama dan banyak, saya pasti just sedikit-sedikit gitu. Tapi saya sih saya juga sama sih kayak lebih banyak di asramanya dibanding keluar-keluarnya. Sebenarnya karena tiap perpulangan kan saya nggak pernah pulang ya kak, masih di asrama. Iya benar. Saya cuman perpulangan tuh ketika libur caw aja. Dan jadi biasanya saya tuh di hari Sabtu saya kerjain tugas, saya selesaiin tugasnya. Nanti di hari Minggu baru saya main sama teman-teman atau kayak ya tidur lah gitu ya kan pasti pengen banget tidur kalau di bis itu. Saya waktu tidur tuh kayak berharga banget gitu. Karena saya ingat waktu itu kata Memo ini dalam satu minggu itu adalah harus satu hari aja dimana kalian tuh memisahkan diri dari urusan-urusan di BC gitu, kata Memo dia gitu kayak gitu. Dan saya waktu itu ingat banget sih kata-kata itu, karena emang bener sih kak, ketika kita mengalokasikan waktu satu hari aja buat istirahat dan seenggaknya lupa dulu lah gitu sama kerjaan-kerjaan yang harus kita selesai gitu, itu jadi kerasa banget kita jadi istirahatnya ada gitu. Dan jadi ketika kita mau mulai lagi ke minggu selanjutnya itu tuh jadi lebih fokus gitu. Gitu sih kalau saya buat membagi waktunya mungkin kurang lebih kayak gitu. Iya benar sih. Soalnya kan kadang kalau kita kurang istirahat tuh kurang fokus gitu Iya, ya. Benar banget. Kalau Andrea nih kan kalau cowok gitu berarti nggak pernah main game gitu ya? Kebetulan kalau saya kurang suka kak. Oh gitu. Emang dari dulu kurang suka. Kebetulan gitu kak. Jadi nggak ada ini ya, berarti ngebagi waktunya nggak ke game kayak gitu ya. Iya. Nanti mungkin fokusnya ke belajar, terus mungkin Sama Sabtu ini Minggu Kak, lebih untuk refreshing di asrama tuh lebih ngobrol sama teman-teman gitu kak. teman kamar kayak gitu. Bener banget kak. Lebih ngobrol gitu, sharing-sharing. Hal-hal belajar terus receh juga mungkin kayak gitu ya Iya, biasanya. bener kak. Selama kegiatan di asrama mungkin hal yang memang masih terkesan nih sampai sekarang apa nih dari Andriannya sendiri gitu? Kalau saya kak, yang paling berkesan itu lomba di akhiran asrama kak. Setiap tahun tuh kak, pasti kan kita ngadain lomba tuh kak. Di situ tuh
hubungan kita itu kan antar kamar ya kak, antara kamar satu sama kamar lain kan lawanan gitu kak. Nah situ hubungan sesama kamar itu semakin erat kak, jadi kak yang paling terkesan menurut saya itu kak. Yang di akhirnya itu berarti Iya, ya. Cuman sayangnya udah cuma 3 akhir udah semuanya Iya, kelar gitu. Iya benar. Dari Andin sendiri nih, kesan yang memang masih teringat sampai sekarang apa gitu? Kalau Di asrama. saya yang terkesan mungkin ini sih kak, pas Ramadan di asrama. Hmm. Pas bulan Ramadan tuh kan di kampus kita belajar, terus pulang ke asrama tuh dibanding istirahat kita masih ada acara lagi gitu. Waktu itu kan panitia Ramadan kayak kita sibuk-sibuk banget ya, Anden termasuk juga ya panitia Ramadan waktu itu. Terus itu tuh seru banget waktu tiap akhir minggu tuh selalu ada acara-acara gitu kan dari panitianya, Iya. dan ada penampilan-penampilan juga dari teman-teman. Itu terharunya ada, terus kayak ketawanya ada, lucu-lucunya ada gitu. Itu berkesan banget sih kak sampai sekarang. Dan kalau saya masih suka buka-buka galeri dan lihat-lihat foto-foto tuh rasanya kayak Aduh. baru kemarin gitu. Iya cepet Apa ya? banget ya. Setahun tuh kayak Iya, aduh gitu. kayak nggak kerasa banget, kayak ini tuh kayak baru Ramadan tuh kayak baru bulan kemarin gitu, tapi ternyata malah kita sebentar lagi mau ngadepin Ramadan selanjutnya gitu. Itu bener-bener pas di akhir acara yang Ramadan itu sedih banget sih, kerasa banget sedih, karena saya jadi keinget kalau ini tuh Ramadan pertama dan terakhir yang bakal saya habisin sama teman-teman gitu. Dan di Ramadan selanjutnya udah nggak ada lagi nih kayak gini. Ini bakal saya Iya. bakal saya jalanin sendiri gitu. Itu aduh sedih, terharu, itu ada banget sih Kak. Masih berkesan banget sampai sekarang. Yang tadinya awalnya gak kenal satu sama lain, terus Iya. kita klop lah satu kamar kayak gitu, dan diakhiri juga mungkin dengan acara-acara kayak gitu, momennya itu yang memang Iya, benar. selalu berkesan gitu. Dan itu kayaknya beberapa kali nangis mulu sih Kak pas yang akhir-akhir itu Kak. Aku sih ya. Waktu kita perpisahan di kampus, perpisahan di asrama itu kayaknya orang-orang aduh air matanya mengalir tuh. Cowok tiga kerasa banget, cowok tiga Iya, kerasa udah banget. udah 2 minggu lagi, seminggu lagi Nah, kayak itu bener-bener tinggal menghitung hari Iya, kayak Kak. aduh sedih Di situ banget. tuh dulu pernah nih kak, jadi di 1 bulan sebelum keluar asrama kak, itu saya mulai mikir nih, ih tinggal sebulan lagi, kira-kira apa nih yang harus dilakuin biar momen-momennya tuh nggak kelewatin kak. Jadi di situ saya sama teman-teman dulu pernah nih sebulan sebelum keluar dari asrama, di situ kita kumpul bareng malam-malam kak sampai tengah malam. Di situ kita cerita-cerita bener, sharing-sharing gitu kak. Terus kita foto-foto gitu, pokoknya momen jangan sampai terlewatkan gitu kak. Masya Allah banget ya. Iya, banyak banget ya momen-momen dari mereka. Soalnya kita juga pernah ngalamin gitu, jadi emang benar gitu. Kerasa lah kayak gitu. Sama kakaknya sendiri momen yang nggak bisa dilupain sampai sekarang Kak walaupun udah Kalau- bertahun-tahun. Kalau dulu sih karena saya di asrama tuh cuma sebentar ya karena COVID juga gitu kan. Covid. Tapi menurut saya itu pengalaman yang baru juga karena sebelumnya kan belum pernah gitu ya satu kamar berlima gitu ya. Itu menurut saya seru banget sih. Terus juga jadi mengenal satu sama lain, karakter orang dari situ juga saya bisa belajar gitu. Bener sih Kak, bener banget. Kak Asif gimana Kak Asif? Biasa momen asrama putra sampai selalu angkatan itu tuh ngeliwat sih. Iya, Iya. makan bareng ya. Makan-makan itu hal yang memang selalu terkesan ya, karena jujur di angkatan saya tuh dulu angkatan 23 ya, angkatan 23 tuh memang tiap minggu, tiap Sabtu dan Minggu itu agendanya ngeliwat. Dan kita patungan bareng-bareng terus ngeliwat kayak gitu. Terus kita kalau main nih kita bareng-bareng kayak gitu. Itu kesan yang memang terasa lah gitu. Dan ya gak enaknya itu kebetulan pas Covid kita hanya berapa cowok 2 ya, cowok 2 pertengahan. Cowok 2. Setelah itu kita online. Nah itu sih Sampai yang akhir. memang nggak kesannya sedikit lah kayak gitu. Tapi gak apa-apa, tetap seru kok ya. Iya. Masih ada lah kesan-kesan kayak gitu. Benar. Mungkin tadi udah banyak nih tentang akademiknya kayak gimana, eskulnya kayak gimana, bagi waktunya kayak gimana. Nah kita masuk ke mungkin pesan untuk angkatan selanjutnya nih. Angkatan sekarang kan kebetulan angkatan 28, angkatan Iya, 28 di CAU 1. Mereka belum ngerasain CAU 2 kayak gimana, CAU 3 kayak gimana. CAU 1 juga kan kuis juga, ada beberapa kuis juga baru terlewati lah. Terus udah UAC-nya juga belum. Jadi mereka mungkin dari Andrian atau Anin pesan untuk angkatan 28 tuh kayak gimana biar nggak down banget. Terus mereka belajarnya kayak gimana, bagi waktunya kayak gimana. Mungkin boleh dari Anin atau Andrian dulu tipsnya. Baik Kak, untuk pesannya sendiri untuk angkatan 28 dan juga angkatan seterusnya Kak. Jadi
harus bener-bener niat Kak. Jadi di sini kan kita niatnya untuk belajar. Jadi jangan sampai kita terlena sama main-main Kak. Karena banyak teman-teman, jangan sampai kita terlena terlalu banyak main Kak. Jadi kita niatnya kan, apalagi yang dari jauh-jauh ya kayak kita kan di sini benar-benar mau menuntut ilmu nih Kak. Jadi kita harus bener-bener nih harus bener-bener kerja keras. Nah terus untuk di masa-masa caw 2, masa down gitu, kita harus saling merangkul satu sama lain Kak, sama teman-teman yang lain. Kita harus saling nyemangatin. Dan juga untuk kebiasaan-kebiasaan baik di asrama kayak sholat duha, terus pembacaan almat surat, ngaji, sholat berjamaah, nah gitu jangan sampai cuma di asrama aja Kak. Jadi kita harus ngelakuin juga di manapun juga kapanpun gitu Kak, kurang lebih Kak. Berarti bagi waktunya aja kayak gitu berarti kesannya. Belajarnya mungkin tipsnya untuk Jadi, angkatan selanjutnya kayak gitu. Untuk belajarnya tetap belajar serius ya Kak, serius tapi santai Kak. Jadi benar-benar serius nih belajar, tanya-tanya ke teman, tapi juga harus enjoy Kak. Jadi harus dinikmati biar nggak terlalu sepaneng gitu Kak. Sepadan. Biar gas pusing juga ya. Terus jangan terlalu banyak overthinking juga. Mungkin kayak gitu yang memang mata kuliah yang belum kita lewatin, kita udah mikir duluan kayak gimana nanti. Jangan sampai kayak gitu berarti. Dari Adnin sendiri nih, gimana tips untuk mungkin untuk asramanya, terus untuk yang masih belajarnya lah sekarang jauh satunya gitu. Kalau pesan saya soal pembelajaran sih mungkin yang pertama itu jangan sia-siain apapun materi yang dikasih sama dosen walaupun sekecil apapun itu, karena apalagi kan materi di situ berkelanjutan ya Kak, kayak struktur dari caw 1 berlanjut ke caw 3, caw 2 itu tuh jadi materi yang di sebelumnya ada itu tuh bakal dibahas lagi gitu. Dan dulu saya rada menyia-nyiakan itu Kak, jadi kayak ada beberapa materi yang saya rada meremehkan tapi ternyata dibahas lagi itu saya lupa gitu. Itu jangan sampai kita sekecil apapun itu materinya harus tetap kita pelajarin gitu, dan jangan meremehkan apapun itu. Terus juga ada kata-katanya Pak Chandra Bisnis yang saya ingat waktu MOM 28 kemarin itu bahwa respon pertama kita itu segalanya gitu. Jadi ketika kita dapat sesuatu, misalnya kayak dapat pembelajaran baru, terus kita respon pertama kita kan kadang-kadang aduh apa nih susah. Nah itu tuh yang bakal menentukan kedepannya gitu. Maka ketika kita dapat tantangan, kita dapat cobaan atau kita dapat pembelajaran baru itu jangan merespon negatif gitu, karena itu yang bakal menentukan kedepannya gitu kita menghadapinya kayak gimana gitu. Harus selalu meresponnya itu dengan positif lah gitu. Kalau kita nggak bisa respon dengan oh ini tantangan baru nih buat saya gitu. Kalau misalnya kita asing dengan hal itu, oh berarti kita harus kenalan sama hal baru itu gitu. Dan juga 1 tahun itu sebentar banget ya Kak, rasakan sama Kak, benar banget. 1 tahun itu sebentar banget, yang mungkin ketika kita jalanin tuh rasanya tuh kok jam ke jam tuh rasanya lama banget, tapi tiba-tiba udah setahun aja gitu. Jadi saya mungkin pesan yang paling teman-teman tuh ingat tuh bahwa jangan sia-siakan momen apapun itu, karena ketika momen itu selesai itu rasanya tuh kadang-kadang masih ada penyesalan, kenapa ya waktu itu nggak gini, kenapa waktu itu nggak gitu, karena momennya sekarang udah selesai dan nggak bisa diulang lagi gitu. Jadi intinya manfaatkan waktu main sama teman-temannya, manfaatkan waktu belajarnya, manfaatkan juga kebersamaannya, itu jangan disia-siakan gitu. Betul banget, Masya Allah. Terima kasih ya buat pesan-pesannya, kesan-kesannya juga. Terus juga emang betul banget gitu ya, dari Andrian tadi juga kan katanya enjoy tapi juga serius gitu ya. Jadi bisa enjoy, bisa serius gitu. Jadi manfaatkan waktunya aja. Itu memang bener banget. Karena belajar yang terlalu di porsir itu emang nggak bagus ya. Jadi kita tetap harus enjoy gitu. Masya Allah ya, mungkin sekarang udah memasuki penghujung tanya-tanya. Mungkin tadi banyak juga tentang gimana sih jadi best student tuh kayak gimana, terus kayak momen-momen di BC itu kayak gimana, terus mungkin kayak kegiatan-kegiatannya apa aja, bagi waktunya udah banyak ya yang sudah lewati. Sekarang udah ada di penghujung kita, ya udah mungkin bentar lagi berpisah lagi nih. Terima kasih juga buat sharing-sharingnya ya. Ini pasti bakalan bermanfaat banget buat angkatan-angkatan 28 terus juga angkatan selanjutnya gitu ya. Dan buat teman-teman, untuk sesi kali ini terima kasih banyak ya
buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan bintang-bintang tamu yang mungkin salah satunya kalian Requestan lagi. request gitu ya. Jadi ditunggu aja. Terus juga buat yang pengen request lagi juga boleh banget ya. Boleh di gitu. kolom komentar juga. Dan yang belum follow nih, buat yang belum follow akun Instagram kita atau media YouTube sosial juga, kita yang kayak lainnya belum gitu ya. subscribe juga boleh Kak di ini juga ya. Bisa langsung di follow. Sampai di sini dulu untuk podcast Bogor Educare kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.